Hmm. Padahal ibunya sendiri kan adalah penyanyi senior ya, yang di zaman itu pasti penuh perjuangan, Tidak segampang sangat, membalik telapak tangan. iya, dan juga medianya tidak segampang sekarang gitu. Artinya sedikit banyaknya kan keluarganya tahu gitu bagaimana proses perjuangannya gitu. Menjadi seorang artis terkenal, tapi karena tidak ada penjelasan, sekali lagi di situ akhirnya membuat Stefano ini Seperti itu. iya. Kalaupun ada penjelasan, tetap aja di luar rumahnya yang membuat dia lebih terbeban. Yang asal menilai, yang asal memvonis, yang menyalahkan. Jadi kalau kita keluar rumah, kalau bisa sebisa-bisanya menutup telinga dengan rapat-rapat. Sumpel. Iya. Ya sayang banget karena dari keluarga artis yang berjuang gitu. Bagaimana dengan ya beberapa artis mungkin yang sekarang sih ya lebih banyak gitu yang instan gitu kan, terkenalnya instan, kemudian punya anak gitu kan, pasti efeknya menurutku lebih. apa yang terjadi dengan Stefano ini penyebab utamanya lebih banyak dari luar. Penyebab utamanya dari Ya, luar. bukan dari dalam. Oke. Kalau dari dalam menurutku baik-baik aja. Dahlia itu tipe ibu yang apa ya? Yang rewel saking pingin anaknya baik. Ya. Bukan jahat, rewel. Dan menurutku semua ibu seperti itu kan. Nah cuma karena kepribadian si Stefano ini seperti yang ku bilang tadi orang yang lembut. Nah penilaian dari luar itu Yang menghantam yang menghantam mentalnya. Terus menurutku satu lagi, ya pastilah di luar rumah, di luar sana ada yang iri sama mamanya. Karena sampai detik ini tetap terkenal kan. Dahlia kan salah satu artis yang nggak ditelan zaman gitu. Sampai detik ini dia masih berkibar di sebagai dunia penyanyi dangdut. Iya, di dunia entertain. Nah pasti di luar sana banyak yang iri kan dengan dia, banyak yang dengki. Nah yang jadi korban anaknya. Dan itu termasuk salah satu konsekuensi. Aku tidak merasakan bahwa ketertekanan batin yang dominan Stefano ini di rumah, enggak. Dari luar ya. Tujuan Stefano bilang ke mamanya untuk berhenti jadi artis, menurutku karena dia terdoktrin berita-berita dari luar. Makanya kenapa aku bilang sangat penting menjelaskannya. Ya, diakui atau tidak, mau atau tidak mau, kita ini kan penuh dengan persaingan dalam hal apapun. Yang bersaing bagus enak, yang bersaing nggak bagus. Makanya menjelaskan dengan apa yang didengar dan dilihat anak di luar sana sangat amat penting. Meluangkan waktu, walau sembari ada tanggung jawab sebagai seorang artis, tapi sangat-sangat penting untuk membentuk mental seorang anak. Sekali lagi kuucapkan, apa yang dialami Stefano ini menurutku penyebabnya banyak dari luar. Penyebab utamanya efek dari luar. Dari luar. Sehingga
Dia selalu bertanya-tanya, apa benar ibuku seperti itu? Apa benar? Padahal kan ya seorang penghibur mah begitu-gitu doang kerjaannya mah. Kan demi kepentingan. Tapi kan hakim paling kejam itu kan di luar rumah. Orang di luar rumah itu hakim paling kejam. Mulut paling kejam. Makanya sekali lagi seperti kita bahas di awal, menjelaskan dan meluangkan waktu untuk menjelaskan segala sesuatu ke seorang anak itu sangat amat penting guna membentuk kepribadian, guna untuk membentuk kekuatan mental. Karena apa yang didengar di luar itu kadang-kadang sangat amat berlebihan. Dan itulah yang terjadi dengan Depano ini. Dia orang yang dia anak seorang artis yang senior. Tapi dia low profile, orangnya biasa aja. Menurutku. Aku tidak kenal dia sih. Tapi menurutku dia orang yang sederhana. Itu karena apapun penilaian tentang ibumu di luar sana, Depano, itu karena iri dengki aja. Makanya Jangan didengarin. dijelekin kiri kanan. Iya, karena mamamu sampai hari ini tetap warawiri lah di TV. Isdalia salah satu pribadi yang dia kalau ngomong ceplos-ceplos Isdalia tuh. Spontanitas. Nggak ada filter. Tapi hatinya sangat baik. Jadi kalau ngomong tuh di kerongkongan doang. Nah kalau kita tidak kenal dia, udah sakit hati duluan. Iya. Tapi lebih baik ceplos-ceplos seperti itu daripada manis-manis tapi di belakang atau di hati jahat, menikam. Isdalia menurutku itu tadi sekali lagi pribadi yang sekedar ceplos-ceplos. Sama Bunda Korla. Ya. Kan ceplos-ceplos itu. Karena mamamu keren, makanya banyak yang ngejelekin dia. Susah jadi orang keren tuh. Saking takutnya dengan anaknya, takut anaknya kenapa-kenapa, takut anaknya susah. Jadi kalau ngomong tuh Isdalia berkali-kali. Orang yang nggak paham dia kayak egois gitu. Tapi dia tetap memberi kemerdekaan terhadap anaknya untuk jadi apa. Nah gini nih, aku contohkan agar orang ngerti tentang Isdalia. Misalkan aku anaknya, terus aku keluar rumah, itu ditanyain mulu sampai balik. Takut kenapa-napa, panikan. Oh, panikan. Iya. Coba kalau kita tak paham dia, pasti kita anggap arogan. Kita anggap egois. Nah, dia gampang banget dia tuh nangis. Nah, orang yang gampang nangis tuh itu tandanya baik. Nggak ada orang jahat gampang nangis. Ya kan? Nah, sementara yang didengar Depano di luar sana tuh seperti apa? Sehingga dia bertanya, apakah benar? Gitu. Makanya sangat amat penting meluangkan waktu untuk menjelaskan apapun itu kepada seorang anak. Nggak hanya anak artis juga ya. Ya, anak siapapun. Setiap orang tua. Setiap orang tua. Menjelaskan pekerjaan orang tuanya.
sebesar apapun bisnis orang tua, itu bisa dicari. Ketimbang kita mempunyai anak yang mengalami mental tertekan. Itu susah diobatin. Nah kadang-kadang karena takut gagal bisnis kan, jadi korban. anaknya tuh Dibiarkan. dibiarin. Siapapun yang jadi seorang anak di dunia ini pasti butuh tempat bertanya dan bercerita. Nah tugasnya orang tua menjawab dan menjadi tempat untuk bercerita. Tugasnya orang tua menjelaskan dan menjadi tempat untuk anaknya bercerita. Karena orang terdekat buat seorang anak itu bapak ibunya. Nah kadang-kadang jadi lupa karena kesibukan, karena bisnis. Sangat amat penting ketika orang tua berpikir jangan sampai anakku kelaparan. Sangat amat penting, sangat amat benar ketika orang tua berpikir biar anakku sukses. Sangat amat benar ketika orang tua berpikir biar anakku jadi orang hebat. Tapi sangat amat penting lagi ketika seorang tua itu berpikir bahwa bagaimana membentuk mental dan kepribadian seorang anak. Kalau kita mau nyekolahkan anak kan cukup dengan kita beri uang. Kalau cuma untuk menyenangkan seorang anak cukup dengan kita belikan mobil atau rumah. Tapi bagi seorang anak itu yang sangat dia butuhkan adalah tempat dia bercerita dan bertanya. Nah banyak anak yang tidak punya tempat bertanya dan bercerita. Sebelum dia mendapatkan penjelasan dari orang lain. Karena kalau dia karena gini, ketika seorang anak tidak ada tempat untuk bertanya dan bercerita, yang pada akhirnya dia mencari tempat bertanya dan bercerita di tempat lain. Takutnya apa yang diceritakan dan dijelaskan di tempat lain itu tidak sama dengan penjelasan orang tuanya.